بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. Aila, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini Ibu akan bertanya kepada Aila ya tentang menurut Aila apa yang Aila rasakan setelah melaksanakan pembiasaan sholat duha di sekolah. Menurut saya, hikmah dari sholat duha meningkatkan kedisiplinan. Kenapa? Karena ketika ada libur dari sekolah, saya tetap melaksanakan sholat duha di rumah karena sudah terbiasa di sekolah. Iya, bagus sekali Aila. Berarti kebiasaan di sekolah menjadi kebiasaan juga di rumah ya. Iya, terima kasih Aila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Galang. Waalaikumsalam. Ibu akan bertanya nih ya kepada Galang tentang barusan itu kan kita melaksanakan sholat duha yang salah satu pembiasaan program di sekolah kita. Nah, apa yang Galang rasakan setelah melaksanakan sholat duha ini? Dimudahkan untuk belajar. Dimudahkan untuk belajar. Contohnya apa? Ketika saya sedang belajar, saya kesulitan dan disitulah Allah memberikan kemudahan dari semua kesulitan. Alhamdulillah, subhanallah ya. Ketika kita mendapatkan kesulitan, setelah melaksanakan sholat duha menjadi mudah. Nah, itu salah satu hikmah dari sholat berduha. Ya, terima kasih ya Galang. Sama-sama. Ya, selamat siang. Ibu mau bertanya kepada Ujam ya. Barusan kan kita telah melaksanakan sholat duha. Nah, menurut Ujam, apa yang Ujam rasakan setelah melaksanakan duha di pagi hari? Setelah melaksanakan sholat duha, saya menjadi lebih segar dan belajar pun menjadi lebih bersemangat. Wah, hebat. Kalau bersemangat berarti kita tidak ngantuk lagi ya. Terima kasih Ujam. Sama-sama Ibu. Isma. Ibu mau bertanya nih ya, barusan kita kan sudah melaksanakan sholat duha yang pembiasaan di sekolah setiap pagi. Nah, apa yang Isma rasakan setelah melaksanakan sholat duha? Yang saya rasakan setelah sholat duha adalah hati saya tenang dan sejuk karena sholat duha adalah sholat sunnah makan. Wah, hebat, menjadi tenang dan sejuk. Terima kasih Isma. Sama-sama. Halo, assalamualaikum Najha. Salam Bu. Nah, bagaimana kabarnya hari ini Najha? Alhamdulillah baik Bu. Iya, alhamdulillah ya baik. Nah, barusan itu kan kita sudah melaksanakan sholat duha yang salah satu pembiasaan kita ketika pagi hari sebelum belajar. Nah, dari setelah sholat duha barusan, apa yang Najha rasakan setelah melaksanakan sholat duha? Jadi setelah melaksanakan sholat duha, hati ini terasa senang dan juga tenang. Iya, terus apa contohnya? Contohnya apabila saya sedang banyak pikiran, yaitu contohnya mengerjakan PR tidak bisa, terus banyak tugas gitu ya. Jadi tiba-tiba tenang aja gitu. Ya, alhamdulillah kalau sudah merasa tenang berarti bisa melaksanakan belajar dengan lebih semangat lagi ya. Iya. Terima kasih Najha. Sama-sama Bu. Iya. Assalamualaikum Cesa. Waalaikumsalam. Nah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, Ibu sekarang mau bertanya ya kepada Cesa. Barusan nih sudah selesai melaksanakan sholat duha. Apa pendapat Cesa ketika setelah melaksanakan sholat duha setiap pagi di sekolah? Yang saya rasakan setelah melakukan sholat duha, hati saya terasa tenang dan sejuk.
Dan keinginan saya sebagian sudah terpenuhi karena saya rajin melakukan sholat duha dan tidak perlu disuruh oleh orang tua. Wah, hebat sekali. Terima kasih Cesa jawabannya. Sama-sama. Assalamualaikum Anita. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Baik. Nah, sekarang Ibu mau bertanya kepada Anita. Menurut Anita, apa pendapat Anita tentang melaksanakan sholat duha di sekolah? Menurut saya bisa menenangkan hati. Wah, hebat. Kenapa? Apa yang Anita rasakan ketika kok bisa menenangkan hati? Dalam belajar hati kita itu bisa menjadi tenang. Oh, gitu. Ya, bagus. Terima kasih Anita. Sama-sama. Dandi, apa yang Dandi rasakan ketika melaksanakan pembiasaan sholat duha di sekolah? Hati saya terasa lebih tenang. Oh. Kenapa merasakan lebih tenang? Tadi hati saya merasa tidak tenang. Habis sholat duha hati saya terasa lebih tenang karena sholat duha sunnah muakkad. Oh gitu. Terima kasih Dandi. Sama. Halo Raisa, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Ibu mau bertanya nih ya ke Raisa. Apa pendapat Raisa bagi diri sendiri tentang pembiasaan sholat duha yang dilaksanakan di sekolah setiap pagi sebelum belajar? Yang saya rasakan setelah melaksanakan sholat duha, hati menjadi tenang dan sejuk, dimudahkan ketika belajar, dan dilancarkan ketika sedang hafalan. Oh iya, bagus sekali jawabannya. Terima kasih. Judni. Barusan kan kita sudah melaksanakan sholat duha. Nah, apa yang Jidni rasakan setelah kita melaksanakan sholat duha? Saya merasa saya bisa menghafal Al-Quran lebih baik. Oh, hebat. Bisa menghafal Al-Quran lebih baik. Iya. Terima kasih ya Jidni atas jawabannya. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai orang tua dari Ananda Agni Bitajil Karomah yang sekolah di MI Cikalagen Tanjung Sari kelas 4. Alhamdulillah di MI Cikalagen Tanjung Sari banyak sekali mengajarkan metode-metode Islami, diantaranya sholat duha berjamaah. Alhamdulillah dengan diadakannya sholat duha berjamaah, anak saya menjadi giat dan rajin dalam beribadah, juga menjadi pengingat bagi saya sebagai orang tua. Terima kasih banyak kepada MI Cikalagen yang telah mengajarkan sholat duha, mengadakan sholat duha. Semoga anak saya menjadi anak yang solehah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayahanda dari Ananda Galang Alfiansyah Nugraha kelas 5A. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu, terutama kepada Kepala Sekolah MI Cikalagen atas pendidikan anak saya. Mengenai sholat duha yang dilaksanakan di sekolah, saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya karena itu dirasakan manfaatnya yang besar sekali oleh Ananda Galang Alfiansyah, terutama saat kemarin libur sekolah. Ananda Galang Alfiansyah rutin melaksanakan kegiatan sholat duha di rumah. Kedepannya mudah-mudahan kegiatan sholat duha di sekolah itu rutin dilaksanakan lagi, sehingga memberikan contoh yang baik terutama kepada adik-adik kelas yang baru masuk. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun abi wali murid atas bukti atas nami Cesa kelas 5 MI Cikalagen. Abi ngarangus bingah ku ayana program sholat duha anu kacida agung manfaatna.
Sareng deui ngahaturkeun nuhun ka ibu bapak guru anu parantos ngadidik murang kalih abdi. Mudah-mudahan kapayuna MI Cikalagen langkung-langkung majeng dina sagala rupina. Hat ngatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa bangga atas terselenggaranya kegiatan sholat duha berjamaah setiap hari di MI Cikalagen. Mudah-mudahan terselenggaranya sholat duha berjamaah setiap hari di Cikalagen bisa mencetak anak-anak yang soleh dan solehah, mempunyai mental yang kuat dan berakhlak yang baik. Saya sebagai orang tua dari Kang Najha Muhammad Habaib kelas 6 dan Teh Najwa Jauharatul Muslihat kelas 2 sangat berterima kasih kepada MI Cikalagen yang telah mendidik anak-anak sejak dini untuk melaksanakan kegiatan beribadahan. Contohnya yaitu sholat duha bersama. Terima kasih MI Cikalagen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku orang tua dari Raisa Kanaya, murid kelas 5 di MI Cikalagen, merasa sangat bangga dan bahagia dengan diadakannya pembiasaan sholat duha di MI Cikalagen. Mudah-mudahan ini jadi awal yang baik untuk anak-anak kita, sehingga anak-anak bisa terbiasa menjalankan sholat duha dari sejak kecil hingga dewasa nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat adalah tangga bagi orang-orang beriman dan tempat untuk berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada perantara dalam salat antara hambanya yang mukmin dengan Tuhannya. Dengan salat akan tampak bekas kecintaan seorang hamba dengan Tuhannya, karena tidak ada yang lebih menyenangkan bagi orang mukmin yang mencintai melainkan berkholwat kepada zat yang dicintainya untuk mendapatkan apa yang dimintanya. Salat fardu 5 waktu yang hukumnya wajib dilaksanakan, Islam juga menganjurkan umatnya untuk melaksanakan salat-salat sunnah. Salat sunnah sebagai penyempurna dari salat yang wajib. Selain amalan yang wajib, yang sunnah pun diharapkan dilakukan. Salat sunnah duha merupakan salah satu salat di antara salat-salat sunnah yang dianjurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah adalah suri teladan bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peran agama dalam perkembangan jiwa pada anak ini penting, maka harus disertai dengan perkembangan agama yang cukup agar emosi yang ada dalam dirinya dapat dikendalikan dan terkontrol oleh aturan. Semakin dekat dengan Tuhan dan semakin banyak ibadahnya, maka ia mampu menghadapi kekecewaan dan kesukaran dalam hidupnya. Dan sebaliknya, semakin jauh orang itu dari agama, akan semakin susah baginya untuk mencari ketentraman batin. Salah satu tanggung jawab yang diemban oleh sekolah dalam pendidikan adalah mendidik peserta didik dengan akhlak yang mulia, yang jauh dari kejahatan dan kehinaan. Seorang anak memerlukan pendalaman dan nilai-nilai norma dan akhlak ke dalam jiwa mereka. Di samping pendalaman akhlak, juga anak memerlukan ketentraman jiwa, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak ibadah. Pada zaman sekarang ini, pendidikan Indonesia tidak hanya membutuhkan teori atau materi ajar yang hanya dikaji dan dimengerti, melainkan dibutuhkan
pengimplementasian dari teori tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari, sehingga akan membentuk sebuah dimensi kepribadian dalam meniti kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bertanah air. Kadang sebagai orang tua yang hanya bisa membimbing anak untuk beribadah pada waktu di rumah saja, tapi pada saat di sekolah maka bimbingan akan dilakukan oleh para pendidik. Tugas pendidik adalah mendidik peserta didik ke arah yang lebih baik, dimulai dari hal-hal yang terkecil hingga hal yang besar yang sangat bermanfaat bagi kecerdasan spiritual peserta didik tersebut. Salah satunya dengan mengajak peserta didik untuk melakukan sholat sunat duha pada waktu yang telah ditentukan. Sholat duha dikerjakan pada pagi hari. Peserta didik dan tenaga pendidik juga menunaikan sholat duha, berdoa serta memohon pertolongannya agar dapat bekerja dan belajar dengan maksimal. Dengan begitu, transfer ilmu dari pendidik ke peserta didik menjadi lebih optimal dan lebih diserap oleh peserta didik tersebut. Pengalaman ajaran agama dalam hal ini dilakukan dengan mensosialisasikan sholat di lingkungan sekolah dengan penerapan sholat, khususnya sholat duha dalam lingkungan sekolah, diharapkan dapat memberikan motivasi atau dorongan untuk memperbaiki pendidikan. Pengaruh sholat, khususnya sholat duha yang dikerjakan secara rutin, akan membawa pengaruh terhadap kecerdasan spiritual dan kepribadian yang dimiliki oleh peserta didik. Kebiasaan melaksanakan sholat duha sebelum kegiatan belajar mengajar merupakan upaya mewujudkan fondasi anak soleh dan unggul. Keistiqomahan sholat duha ini diwajibkan untuk seluruh staf guru dan peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah Cikalagen, Kecamatan Sadananya, Kabupaten Ciamis, mulai dari kelas 3 sampai dengan kelas 6. Dilaksanakan mulai pukul 7:15, dilanjutkan dengan bacaan doa duha bersama dan bacaan Asmaul Husna serta program-program hafalan pembiasaan Quran. Setelah itu proses belajar mengajar dimulai. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kusembahkan
kalian siap-siap untuk berwudu. Nanti sebelum berwudu silakan kalian baca dulu doa sebelum berwudu. Berwudunya harus dengan wudu yang tertib. Silakan. Kalian melaksanakan wudu, sekarang kalian baca doa setelah wudu. Silakan baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Anak-anak, silakan kalian melaksanakan wudhu dengan baik dan tertib. Sebelum wudhu, kalian baca dulu doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Sekarang baca doa setelah wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Sepertinya kalian semua sudah tertib dan sudah siap dengan lengkap alat sholatnya. Terutama untuk laki-laki, alat sajadahnya sudah semuanya membawa. Silakan kalian berjalan ke masjid dengan tertib tanpa mengganggu arus lalu lintas. Dan kalian siap melaksanakan sholat duha di masjid dengan tertib. Silakan untuk berjalan laki-laki dahulu. Di antara keutamaan sholat duha tersebut adalah: pertama, pahalanya seperti bersedekah. Mengerjakan sholat duha memiliki nilai yang sama seperti nilai amalan seperti keutamaan sedekah. Sedekah yang dimaksud adalah sedekah yang diperlukan oleh 360 persendian tubuh kita, terlebih jika kita ikhlas mengerjakannya. Orang Islam yang mengerjakan sholat duha akan memperoleh ganjaran pahala sebanyak persendian itu. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, di setiap sendi seorang dari kamu terdapat sedekah. Setiap tasbih, ucapan subhanallah adalah sedekah.
Setiap tahmid, ucapan Alhamdulillah adalah sedekah. Setiap tahlil, ucapan La ilaha illallah adalah sedekah. Setiap takbir, ucapan Allahu Akbar adalah sedekah. Menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah. Mencegah dari kemungkaran adalah sedekah. Dan 2 rakaat duha sebanding dengan pahala semua itu. Kedua, dicukupi kebutuhannya. Salat duha yang dilakukan oleh seseorang di awal hari menjanjikan tercukupinya rejeki atau kebutuhan seseorang tersebut di akhir hari. Salat duha merupakan salat yang dilakukan untuk memohon rizki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Allah juga berjanji pada setiap umat Islam yang rajin melaksanakan salat duha untuk mencukupi apa yang menjadi kebutuhannya, setidaknya kebutuhannya di sore atau di akhir hari. Janji Allah tersebut dapat ditemukan dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai anak Adam, cukuplah bagiku 4 rakaat di awal hari, maka aku akan mencukupimu di sore harimu. Janji Allah ini akan bisa menjadi penyebab hati gelisah dikarenakan kurangnya rezeki yang diperoleh serta mencegah bahaya putus asa bagi sebagian orang yang tidak diberikan rezeki yang cukup. Salat duha adalah merupakan salah satu perantara agar keinginan cepat terkabul, seperti halnya kita mengerjakan salat hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melaksanakan duha bersama sebagaimana program rutin yang kita laksanakan setiap pagi. Oleh karena itu, sebelum kita memasuki masjid, silahkan kalian baca doa masuk masjid terlebih dahulu. Ya, dimulai. Silakan kalian masuk dengan tertib. Ketiga, meraih ghanimah atau keuntungan yang lebih cepat. Orang yang dengan tekun mengerjakan sholat duha akan memperoleh ghanimah atau keuntungan yang lebih cepat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini terjadi di zaman Rasulullah, di mana Rasul membandingkan orang-orang mukmin yang melaksanakan sholat duha dengan mujahid yang berangkat bertempur ke medan perang yang berjarak dekat dengan tempat tinggal mereka, lalu kembali lagi dengan cepat ke tempat asalnya dengan membawa ghanimah atau rampasan perang yang banyak dan tentunya kemenangan. Hal ini merupakan motivasi untuk mengerjakan amal ibadah serta usaha untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena manfaat tawakal amatlah besar. Rasulullah pun menimbang bahwa keuntungan yang akan diperoleh oleh mereka yang melaksanakan sholat duha akan berjumlah lebih banyak dibandingkan dengan keuntungan yang bisa diperoleh oleh para mujahid tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, setelah kalian melaksanakan sholat sunat tahiyat masjid, sebelum kita melaksanakan sholat sunat duha, Bapak minta silakan kalian mendoakan orang tua. Nah, oleh karena itu kita sama-sama sekarang membaca doa buat orang tua kalian sebanyak 3 kali, sebagaimana rutin biasa kita lakukan sebelum melaksanakan sholat. Silakan yang memimpin doa ini adalah Adenan Syah. Silakan deh. Silakan kalian mengikuti kegiatan sholat sunat
Keempat, diganjar dengan rumah di surga. Orang yang selalu bersedia meluangkan waktunya untuk melaksanakan sholat duha 12 rakaat di awal hari akan dijanjikan ganjaran oleh Allah berupa sebuah rumah indah yang terbuat dari emas di akhirat. Hal ini menurut Anas bin Malik yang mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang sholat duha 12 rakaat, Allah akan membuat untuknya sebuah istana yang terbuat dari emas di surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kelima, mendapat pahala haji dan umroh. Orang yang melaksanakan sholat duha dengan tekun akan mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat fajar subuh berjamaah, kemudian ia setelah usai duduk mengingat Allah hingga terbit matahari, lalu ia sholat 2 rakaat duha, ia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umroh. Sempurna, sempurna, sempurna. Keenam, menggugurkan dosa. Sholat duha akan menggugurkan dosa-dosa orang yang rutin melakukan ibadah sholat duha, meskipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Berikut hadis yang memperkuat hal ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menjaga sholat duha, maka dosa-dosanya diampuni walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Tirmizi. Ketujuh, dibuatkan pintu khusus di surga. Keutamaan lain yang dijanjikan Allah bagi orang yang tekun mengerjakan sholat duha adalah bahwa dia akan dibuatkan pintu khusus di surga kelak, yakni pintu yang dinamakan pintu duha. Dengan demikian, maka jelaslah bahwa orang yang tekun mengerjakan sholat duha memiliki kedudukan yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga dibuatkan pintu tersendiri untuk memasuki surga, tidak memandang apakah ia muslim sejak lahir maupun mu'alaf. Rasulullah bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di surga ada salah satu pintu yang dinamakan pintu duha. Bila datang hari kiamat, malaikat menjaga surga memanggil, mana ia yang melazimkan sholat duha? Inilah pintu kalian, maka masukilah dengan kasih sayang Allah. Hadis riwayat Tabrani. Semoga dengan mengerjakan sholat duha kita mampu menambah kadar keimanan dan fungsi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalian, sekarang kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan kalian membaca doa duha bersama-sama, dipimpin oleh Ade Najah. Silakan. Bismillah.
Mudah-mudahan apa yang kita doakan atau apa yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah selalu mengabulkan doa kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya Bapak ucapkan selamat mengikuti kegiatan belajar. Mudah-mudahan kalian nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Bapak dan Ibu guru kalian. Amin. Amin. Selanjutnya kita menuju ke sekolah dan musafahah semuanya dalam keadaan tertib ya. Yuk. Ya Bibi Mustafa Alina Qasirana Wafilana Mamaraya Wasiha Jarumi Bibi